Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya, Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah dari Abu Jahil sendiri, namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat menemui undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan bakar besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan nikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan memakan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas kepada para tamunya. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Spontan seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini. "Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Karena sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Dan terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya.
Di suatu malam sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur gemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini, Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintahkan dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, "Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya?" Dengan wajah tersenyum Baginda Raja menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu." Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Tidak ada Abu Nawas, saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali, mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari." Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya padaku, aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku,
dan uangmu dapat kau belikan apa saja. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Kemudian dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkilolah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan 4.000 dinar, kata si saudagar merayu. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya, dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah aku terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku? Lanjutnya dalam hati. Saat itu juga, ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah aku beli?" Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget. Tapi sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul, tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja, aku tambah 1.000 dinar," timpal saudagar tersebut. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata si saudagar membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja.
"Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya, Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi saudagar permata, sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang saya mau beli, tapi cincin berlian yang pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin yang berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka Raja?" tanya saudagar permata. "Iya, benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu saudagar permata menjadi gemeteran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. Tapi kata saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu, kamu harus bayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja kepada si saudagar. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak, berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun, hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari, istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas,
Bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangga yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan teriak penuh gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa, itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan," ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin," tukas Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kudamu," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya. "Kamu akan merasakan akibatnya Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku," kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. "Oh, seperti itu. Saya mengerti, tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak," ujar Tuan Hakim. "Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya." "Sekarang apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. "Hei Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar," bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. "Tolong hormati ruang sidang, ini bukan pasar," hardik Tuan Hakim. "Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya." Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. "Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya. Apalagi uang saya," kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak, "Tetapi itu semua memang milik saya Tuan Hakim." "Tuh kan, betul kan apa kata saya? Semua pasti diakui olehnya," ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan,
keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim. Di tengah perjalanan, si tetangga minta maaf kepada Abu Nawas. "Saya mengaku salah, Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu, tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu." Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling memaafkan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah masing-masing. Tapi tidak berapa lama, tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang kamu pinjam tadi," teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Sambil tertawa, Abu Nawas pun menjawab, Iya, nanti aku kembalikan. Besok aku mau pinjam sebentar untuk kondangan," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas ajari Abu Jahal mencuri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah. Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi.
Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar? Tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, betul juga kata Abu Nawas, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Terima kasih Abu Nawas atas solusinya, ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. Akhirnya, aku berhasil, ucap Abu Jahal kegirangan. Namun, saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun, batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. Ngapain kamu mencuri lonceng saya? Tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas, teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku, gerutu Abu Jahal. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, ia melihat seorang penjual buah durian yang sedang menawarkan buah-buahnya yang besar dan harum. Abu Nawas yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, sangat penasaran dengan buah durian itu. Ia pun mendekati penjual durian dengan wajah penuh antusias. Berapa harganya Pak? Tanya Abu Nawas. Penjual durian tersenyum. Harganya cukup terjangkau Pak Abu, hanya Rp10.000 per buah. Abu Nawas tertarik dan langsung membeli satu buah durian. Tanpa ragu, ia membayar dan memegang buah durian itu dengan penuh semangat. Namun, begitu Abu Nawas membuka kulit durian, aroma kuat dan khas dari buah itu langsung menyergapnya. Abu Nawas yang sebelumnya begitu antusias tiba-tiba mencibir dan menahan napas karena bau durian yang cukup tajam. Penjual durian tersenyum lebar melihat reaksi Abu Nawas. Apa yang terjadi Pak? Bukankah durian adalah buah yang lezat dan bergizi? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Tentu saja Pak, tapi saya baru menyadari bahwa kelezatan durian memang harus diperoleh dengan menghadapi aroma yang kuat seperti ini. Tapi tak apa, saya akan mencoba menikmatinya dengan sabar. Abu Nawas kemudian duduk di tempat yang nyaman, dan dengan penuh kesabaran, ia mencoba menikmati buah durian tersebut. Meskipun awalnya terganggu dengan aroma kuat durian, Abu Nawas akhirnya menemukan kelezatan dalam daging buah yang khas dan lezat itu. Dari kejadian itu, Abu Nawas belajar bahwa terkadang untuk meraih kelezatan dalam hidup, kita perlu bersabar dan melewati beberapa tantangan atau kejutan yang mungkin terjadi di awal. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan bersikap sabar menghadapi segala sesuatu, sekaligus memberikan pesan tentang keindahan di balik kesulitan. Keesokan harinya, Abu Nawas merasa ingin memberikan hadiah kepada sang raja.
ia memutuskan untuk memberikan durian. Buah yang baru-baru ini ia temui di pasar dan menimbulkan banyak kesan padanya. Abu Nawas yakin bahwa raja pasti akan menyukai kelezatan buah durian tersebut. Dengan penuh semangat, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa sebutir durian yang telah ia pilih dengan teliti. Sesampainya di istana, ia diizinkan masuk dan dihadapkan pada raja yang sedang duduk di singgasana. "Pergi dari sini, Abu Nawas. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu?" kata raja dengan tajam. Abu Nawas dengan ceria menjawab, "Saya membawa hadiah untuk yang mulia raja tercinta. Satu buah durian yang sangat lezat. Saya yakin setelah mencobanya, yang mulia akan sangat menyukainya." Raja yang tidak pernah mencicipi buah durian sebelumnya merasa penasaran. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Abu Nawas untuk membuktikan kata-katanya. Durian pun diletakkan di atas meja, dan Abu Nawas dengan cekatan membuka kulit buah durian tersebut. Namun, ketika aroma kuat durian menyebar di ruangan, para pembantu di sekitar raja meringis dan mencoba menutupi hidung mereka. Raja sendiri merasa terkejut oleh bau yang begitu tajam. Abu Nawas dengan santai berkata, "Maafkan saya yang mulia jika aroma durian terlalu kuat. Namun, jika yang mulia bersedia mencoba, saya yakin akan menemukan kenikmatan di dalamnya." Raja yang tidak ingin mengecewakan Abu Nawas memutuskan untuk mencicipi durian itu. Meskipun terkejut oleh bau awalnya, raja mulai menikmati rasa durian yang khas. Abu Nawas tertawa. "Terima kasih yang mulia, saya senang Anda menyukainya. Durian memang buah yang luar biasa, seperti kehidupan yang penuh dengan kejutan. Terkadang kita harus melewati beberapa kesulitan untuk menemukan kelezatan yang sebenarnya." Raja pun tertawa, menghargai hadiah dari Abu Nawas yang membawa keceriaan dan pelajaran berharga. Dari hari itu, durian menjadi salah satu buah favorit di istana, dan Abu Nawas selalu diundang untuk memberikan hiburan dan kebijaksanaan kepada baginda raja. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh baginda raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya baginda raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian baginda raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata baginda raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda raja pun mempersilahkan. Orang Islam kan meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang itu. Sebenarnya, baginda raja bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi, karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan,
maka jawabannya harus dengan logika, akal, dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian, serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing itu tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Ya, benar. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Ya, benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga," kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Baginda Raja pun kagum atas kecerdasan Abu Nawas. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya
dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya.
Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur?" Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu.
Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja," kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja.
Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, sahut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali.
dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak. Jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya, ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal.
Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Abu Nawas dapat sekantong uang emas. Suatu hari, Abu Nawas menemukan sekantong emas. Dan kala itu negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya.
Banyak warga yang mengalami kesusahan termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada diri sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal, ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikan sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemilik uang itu dan desaklah dia agar memberikan 1/10 uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hei Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar? Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya, benar, jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba berhenti dan berkata, Wahai orang tua,
aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3.000 dinar sebelum meninggal. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, lalu menginfakkannya. Sebagian lagi akan kugunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini, lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Ta'ala. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula, suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut.
Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi.